ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Kata Rasulullah, kalau ada orang muslim yang meninggal, lalu kemudian ada 4 orang muslim lain yang menyaksikan kebaikannya, bahwa dia adalah orang yang baik, min ahlil khair, maka adkhalahu Allahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya ditakdirkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita duduk sejenak untuk menambah ilmu kita, pengetahuan kita dan pemahaman kita, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah ini sehingga ia menjadi tambahan catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi ini kita akan membacakan dari hadis Bukhari dalam bab sana'in nas 'alal mayyit, ucapan-ucapan manusia atau kesaksian manusia, masyarakat atas seseorang yang meninggal. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Abdul Aziz bin Suhaib mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yaqulu marru ala bi janazatin. Kata Anas bin Malik, orang-orang melewati suatu jenazah, fa asnau 'alaiha khaira, lalu mereka menyebutkan atas jenazah tadi kesan-kesan kebaikan. Mereka menyebutkan bahwa si mayit ini adalah orang yang baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wajib, kata Nabi. Tsumma marru bi ukhra, kemudian kembali lagi mereka melewati suatu jenazah, fa atnau 'alaiha syarran, lalu mereka menyebutkan kesan jelek terhadap jenazah tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan wajabat, wajib, kata Nabi. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wajabat,
Jadi Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dari perkataan Nabi wajabat, baik untuk orang yang pertama, jenazah yang pertama atau jenazah yang kedua. Qala, Nabi menjelaskan, hadza asnaitum alaihi khairan. Itu kata Nabi, yakni jenazah yang pertama tadi engkau telah memberikan kesaksian atasnya akan suatu kebaikan. Fawajabat lahul jannah, maka kemudian menjadi ketetapan baginya yang akan menyebabkan masuknya dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wajabat yang pertama. Artinya adalah menjadi ketetapan yang akan mengantarkannya, menyebabkannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Wa hadza, sedangkan yang kedua ini jenazah yang lain di mana kalian telah memberikan kesaksian atasnya dengan satu kejelekan, dikarenakan memang orang tadi adalah orang munafik. Jenazah yang kedua ini adalah minan munafiqin, adalah termasuk orang munafik yang sudah secara otomatis kejelekannya itu lebih dominan daripada kebaikannya. Kalau memang toh ada kebaikan yang dia lakukan, tetapi kejelekannya pasti lebih dominan daripada kebaikannya. Fawajabat lahun nar, maka menjadi wajib atau tetap baginya, untuknya neraka. Lalu Nabi SAW kembali mengatakan, antum, kalian, kata Rasulullah. Tentu yang diajak bicara oleh Nabi SAW di sini adalah sahabat-sahabatnya, di mana para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang adil, dalam artian ketika mereka memberikan sebuah penilaian, apa yang mereka ucapkan itu benar. Tidak ada tendensi yang lain. Apa yang mereka ucapkan itu memang tulus. Ketika memang orang itu jenazah tadi adalah jenazah yang baik, mereka akan mengucapkan. Tidak, bukan karena mungkin ada suatu persoalan antara dia dengan jenazah itu, kemudian dia adalah orang yang jenazah tadi adalah orang yang memang kebaikannya luar biasa, tapi karena ada persoalan pribadi lalu dia mengatakan ini tidak baik. Rasulullah SAW mengatakan, antum, kalian, kata Nabi, syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah fil ardi, di bumi. Riwayat yang kedua, qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Dawud bin Abi al-Furat an Abdullah bin Buraidah an Abi al-Aswad qala, Abi al-Aswad berkata, qadimtul Madinah, aku datang ke Madinah, wa qad waqa'a biha maradun, dan waqad waqa'a biha maradun fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazatun fa uthni ala sahibiha khaira. Maka aku kemudian duduk menemui Umar bin Khattab, lalu kemudian tidak lama lewat suatu jenazah, fa uthni ala sahibiha khaira, kemudian disebut-sebutlah akan jenazah itu akan kebaikannya. Faqala Umar bin radhiyallahu anhu, lalu Umar mengatakan wajabat. Tsumma marra bi ukhra, kemudian melewati lagi satu jenazah yang lain, fa usniya ala sahibiha khaira, fa usniya ala sahibiha khaira, lalu kemudian juga disaksikan, disebut-sebut tentang jenazah tadi akan kebaikannya. Faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat, Umar mengatakan wajib.
Summa murra bis tsalitsah. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, yang ketiga. Fa usniya ala sahibiha syarra. Lalu kemudian disebutlah tentang jenazah yang ketiga ini akan kejelekan. Faqala wajabat. Lalu kemudian Umar mengatakan kembali wajib, kata Umar. Faqala Abul Aswad. Lalu Abul Aswad mengatakan faqultu wa ma wajabat ya Amiral Mukminin. Jadi dalam riwayat kedua ini yang mengatakan wajib sampai 3 kali tadi itu adalah Umar. Lalu kemudian Abul Aswad bertanya kepada Umar, apa wajabat itu wahai Amirul Mukminin? Qala, kata Umar, qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar mengatakan, aku mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi. Ya, karena memang riwayat di atas itu antara Umar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, percakapannya antara Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan wajabat. Jadi kata Umar, aku mengatakan sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ayyuma muslim syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Kata Rasulullah, kalau ada orang muslim yang meninggal, lalu kemudian ada 4 orang muslim lain yang menyaksikan kebaikannya, bahwa dia adalah orang yang baik, min ahlil khair, maka adkhalahu Allahul jannah, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ya, luar biasa kesaksian tetangga kita, teman-teman kita, ya. Kesaksian orang-orang mukmin. Kata Rasulullah, kalau ada orang muslim meninggal kemudian disaksikan oleh 4 orang yang lain akan kebaikannya, adkhalahu Allahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Tentu urusan surga dan neraka ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena kesaksian manusia dan mereka adalah orang-orang baik yang menyaksikannya, orang-orang yang adil yang menyaksikannya, akan kebaikan orang yang meninggal itu, bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan bisa jadi apa yang mereka ucapkan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh masyarakat ini, oleh 4 orang muslim tadi, kesaksian kebaikannya itu bisa jadi ini ilham dari Allah. Allah mengilhami mereka untuk mereka kemudian mengucapkan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sementara kalau ada dosa-dosa yang dia miliki, yang dia punya, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Yang mereka tidak mengetahui bahwa yang mana mereka orang-orang yang memberikan kesaksian baik tadi, mereka bisa jadi tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Allah akan mengampuni atas sesuatu yang mereka tidak ketahui itu. Faqala, kemudian Umar, faqulna, kemudian kami sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa salasah, bagaimana kalau 3 orang yang memberikan kesaksian ya Rasulullah, bukan 4 orang tapi 3 orang. Faqala wa salasah, kata Nabi 3 orang juga sama. Ya. Faqulna wasnan, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Dia memberikan kesaksian tadi adalah 2 orang. Qala wasnan, Nabi mengatakan 2 orang juga demikian. Summa lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami sahabat tidak bertanya lagi kepada Nabi SAW, bagaimana kalau 1 orang? Enggak ya? Sahabat tidak kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Rasulullah, mencukupkan sampai pada 2 orang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk merenungkan hadis ini, yang merenungkan hadis ini, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita manusia ini adalah syuhada Allah, kita adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Ini
Kalau dulu sahabat ya yang mereka katakan itu sudah tentu tidak perlu kita bahas lagi. Ya, karena mereka memang adalah orang-orang yang luar biasa kualitasnya. Mereka adalah orang-orang yang adil. Sehingga apa yang diucapkan mereka itu ya, insya Allah lebih dekat kepada kebenarannya. Ya, insya Allah benar. Karena mereka adalah orang-orang adil. Tapi apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu bukan hanya khusus bagi mereka. Ya, kesaksian ini, apalagi riwayat yang kedua. Kalau riwayat yang pertama mungkin masih sebagian ulama mengatakan ini khusus mereka. Ya, kesaksian dari orang-orang, dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat kedua menunjukkan umum. Ayyuma muslim, siapa saja dari orang muslim itu. Syahida alaihi arba'ah, kemudian disaksikan oleh 4 orang yang lain. Ini umum, bukan hanya berlaku bagi mereka para sahabat, tapi sampai hari ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya kesaksian ini yang kemudian akan menyebabkan, kalau hadis yang kedua ini kan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam sisi kebaikan, ya, dalam sisi kebaikannya. Makanya saya katakan tadi, urusan surga neraka ini semuanya tahta masyiatillah, semuanya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemudian karena ucapan orang kemudian berubah. Ya, semuanya adalah bagaimana kehendak Allah. Insya'a, kalau Allah Taala berkehendak, Allah ampuni kemudian Allah masukkan surga. Insya'a, kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya, Allah Ta'ala akan memasukkannya ke neraka. Itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, hadis yang kedua ini, kalau kita pahami apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesaksian 4 orang atau 3 orang atau 2 orang, semuanya dalam sisi kebaikan. Fil janibil khair, semuanya dalam sisi kebaikan. Ketika orang muslim meninggal, kemudian ada 4 orang yang menyaksikan kebaikannya, insya Allah itu menjadi sebab dia Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Itu dalam sisi kebaikannya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan, dalam hadis yang kedua ini tidak menyebutkan pada sisi kejelekan. Lalu bagaimana kalau kemudian ada orang muslim meninggal, ada 4 orang atau 3 orang, 2 orang yang menyaksikan kejelekannya? Nabi SAW tidak menyebutkan itu. Ya, tapi apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sisi kebaikannya, ya, pada sisi kebaikannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di sini menunjukkan juga bahwa bagaimana kita ini harus menjalin hubungan yang baik, ya. Tentu utama hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian agar kita juga menjaga hubungan yang baik itu, silah kita, hubungan baik kita dengan masyarakat, ya, dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ba'duhum, kata Imam Nawawi, berkata sebagian ulama, makna hadis, makna dari hadis di atas, anna sana'a bil khair liman asna alaihi ahlul fadl, bahwa ucapan kebaikan terhadap terhadap mayit itu, terhadap orang yang meninggal itu, ini kata beliau, kata sebagian ulama, ini berlaku atas ucapan orang-orang baik pula. Jadi yang memberikan kesaksian itu adalah ahlul fadl, orang-orang yang baik. Wa kana dzalika mutabiqan lil waqi', dan apa yang diucapkan itu oleh mereka memang sesuai dengan kenyataannya. Fahuwa min ahli jannah, maka dia adalah termasuk dari penghuni surga.
Fa in kana ghaira mutabiq fala. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya, ini Imam Nawawi memberikan penjelasannya apa yang diucapkan oleh sebagian ulama. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka ucapkan itu, ya, apa yang mereka ucapkan, maka tidak. Wa kadza aksuhu, begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian orang memberikan kesaksian yang jelek terhadap seseorang, ternyata orang itu tidak jelek, ya maka tidak. Tetapi yang dimaksud tadi wajabat itu semuanya memang sesuai dengan kenyataannya. Orang yang menyaksikan kebaikan terhadap seseorang memang sesuai dengan kenyataannya, dia memang orang baik. Maka apa yang mereka ucapkan itu menjadikan satu ketetapan yang akan mengantarkan mayit itu ke dalam surga. Dan sesuai dengan realitasnya memang. Nah, begitu juga kesaksian kejelekan tadi, itu memang sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya. Qala was-sahih annahu ala umumihi. Kemudian berkata lagi bahwa as-sahih, pendapat yang benar, bahwa ini ala umumi, difahami hadis ini atas keumumannya. Wa anna man mata minhum, bahwasanya siapa yang mati di antara mereka, fa alhamallahu taala an-nas, lalu Allah taala mengilhami orang-orang ini, manusia ini, orang-orang sekitarnya, as-sana'a alaihi bi khair, untuk menyebutkan kebaikan atasnya, kana dalilan ala annahu min ahli jannah, itu tanda bukti bahwa dia yang mati tadi adalah termasuk ahli syurga. Sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dzalika am la, ya, sekalipun adanya perbuatan si mayit tadi memang mengarah sesuai dengan kesaksian orang-orang ini atau tidak. Fa innal a'mala dakhilatun tahta al-masyiah, karena urusan amal tadi, amalnya seseorang itu semuanya tergantung kehendak Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni atau tidak. Tergantung, kita tidak bisa menvonis, ya, kita nggak bisa menvonis seseorang. Semuanya adalah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ilhamun yastadillu bihi ala ta'yiniha. Dan ilham ini, ilhamnya Allah terhadap orang-orang yang kemudian memberikan kesaksian terhadap kebaikan ini, itu bisa menentukannya, ya, menunjukkan akan ketentuannya. Wa bihadza tadhhar faidatus sana', yang kemudian kalau kita tafsiri dengan keumumannya hadis di atas tadi, itu menjadi nyata akan manfaat dari ucapan manusia itu, ya. Tapi kalau ditafsiri seperti yang tafsiran yang sebelumnya misalnya, itu kan seakan-akan tidak ada gunanya. Kesaksian orang itu seakan-akan tidak ada gunanya. Orang sudah menyaksikan kebaikan, nah, lalu kemudian ternyata tidak sesuai. Bisa jadi tidak tampak apa manfaat dari adanya kesaksian itu tadi. Tapi kalau ditafsirkan secara umum tadi, itu menjadi nyata adanya manfaat kesaksian orang tadi. Wa hadza fi janibil khairi wadih. Nah, sekali lagi pembahasan yang barusan ini yang mana kemudian lebih kepada apa yang mereka saksikan itu tadi, ini dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, ya, kesaksian yang baik ini jelas, wadih, ya, jelas bahwa ketika orang meninggal kemudian orang-orang yang lain menyaksikan kebaikannya, itu sudah jelas, ya, tanpa lagi kemudian harus ditafsiri, oh iya kalau benar kesaksiannya mereka, kalau tidak, ya. Jadi itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu disangsikan lagi, itu sudah jelas dalam sisi kebaikan.
Wa yu'ayyiduhu ma rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim min tariqi Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas marfu'an. Ini dikuatkan dengan hadis dari Tsabit dari Anas bin Malik yang dimarfu'kan, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min jiranihi al-adaniyin. Ada hadis lagi yang marfu' yang diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu kemudian ada 4 orang dari tetangga dekatnya. Coba kita perhatikan ini, ya. Lalu kemudian ada 4 orang dari tetangga dekatnya menyaksikan annahum la ya'lamuna minhu illa khaira, bahwa para tetangga dekatnya ini tidak mengetahui akan mayit itu kecuali yang mereka tahu adalah kebaikannya. Illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala akan mengatakan qad qabiltu qaulakum, aku telah menerima perkataan kalian, aku telah terima perkataan kalian. Wa ghafartu lahu, dan aku ampuni bagi si mayit tadi ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ini nyata bahwa kesaksian kebaikan itu sangat bermanfaat. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan aku terima perkataan kalian, yang mana kalian memberikan kesaksian kebaikan terhadap si mayit itu, sedangkan apa yang kalian tidak ketahui dari dosa si mayit ini aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma janibus syarr. Nah, sekarang bagaimana apabila terkait dengan sisi kejelekan sekarang, ya, fa zahirul ahadits, maka secara zahir dari hadis-hadis di atas annahu kadzalik, ya, annahu kadzalik, bahwa itu juga demikian. Lakin innama yaqa'u dzalik fi haqqi man ghalaba syarruhu ala khairih. Tetapi itu, ya, kalau kemudian dalam sisi kejelekan orang memberikan kesaksian kejelekan terhadap seseorang itu berlaku bagi orang yang memang kejelekannya itu lebih dominan atas kebaikannya, mengalahkan kebaikannya. Seperti yang saya katakan pada riwayat di atas tadi, ketika ada orang yang jenazah lewat, kemudian orang-orang menyaksikan kejelekan dari sahabat-sahabat Rasulullah itu memang berkenaan dengan orang munafik, ya, berkenaan dengan orang munafik. Innama yaqa'u dzalika fi haqqi man ghalaba syarruhu ala khairih. Jadi itu terjadi kepada orang yang kejelekannya mengalahkan akan kebaikannya. Wa qad waqa'a fi riwayat an-nazar al-musyar ilaiha awalan fi akhir hadis Anas. Inna lillahi malaika, di dalam hadis riwayat Anas dikatakan bahwasanya Allah itu memiliki malaikat tantiqu ala alsinati bani Adam, yang malaikat ini mengucapkan, yang mereka berucap sebagaimana apa yang diucapkan oleh manusia. Bima fil mar'i, sebagaimana apa yang diucapkan manusia terhadap seseorang yang meninggal. Minal khairi wasyarr, dari kebaikan atau keburukan. Jadi bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai malaikat, yang malaikat tadi itu mengucapkan sesuai dengan ucapan manusia akan kesaksiannya terhadap orang lain dari kebaikan atau keburukan. Berarti boleh Ustaz, memang faktanya orang itu kurang bagus, kalau ada orang bertanya gimana itu kelakuannya kurang baik, boleh. Nanti akan ada pembahasan khusus itu, ya, akan ada pembahasan khusus. Di sini dikatakan wastadalla bihi. Nah, dan ini menunjukkan, riwayat-riwayat di atas menunjukkan ala jawazi dzikril mar'i bima fi min khairin aw syarrin lil hajah. Akan bolehnya, nah ini, akan bolehnya seseorang itu menyebutkan, ya, menyebutkan kebaikan atau keburukan itu lil hajah, ketika memang hal itu dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh menyebutkan kejelekan seseorang. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Itu diperbolehkan lil haja. Wala yakunu dzalika minal ghibah, dan itu tidak masuk dalam bab ghibah kalau memang dibutuhkan agar misalnya
orang lain kemudian ya. Saya bacakan dulu. Wala yakunu dzalika minal ghibah. Wa sayatil bahsu an dzalik fi babin nahyi an sabbil amwat. Tapi nanti pembahasannya akan datang dalam bab larangan mencela atau mencaci orang-orang yang sudah mati. Akhirul janaiz itu nanti di bab terakhir kita akan dapati. Wa huwa aslun fi qabuli syahada bil istifadhah. Wa haqiqatuhu innama hiya fil khairi wallahu alam. Kalau berkenaan dengan orang yang hidup, ya, ini kalau kita misalnya berbicara tentang orang yang hidup, bahwa menyebutkan akan kejelekannya, ya, kejelekannya itu memang diperbolehkan kalau memang itu dibutuhkan tadi. Kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Satu contoh misalnya, ada orang datang pada kita menanyakan, ada seorang tua misalnya ingin menikahkan anaknya dengan seseorang. Ya, lalu kemudian orang tua itu bertanya ke kita tentang orang tadi, laki-laki tadi bagaimana. Itu kan sesuatu yang diperlukan. Dan itu diperbolehkannya karena darurat tadi. Nah, tetapi sesuatu yang diperbolehkan secara darurat, ya sudah, orang tidak boleh kemudian membeberkannya dengan selebar-lebarnya, tapi juga disampaikan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan bagaimana kemudian kita menyikapinya? Nah, jadi begini, kaidahnya begini, kalau orang tadi lebih banyak kebaikan dari keburukannya, maka nggak boleh kita menyebutkan keburukannya. Kalau orang itu tadi lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka kita nggak boleh menyebutkan keburukannya. Itu kaidahnya begitu. Kalau misalnya seseorang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka kita nggak boleh menyebutkan kebaikannya. Itu kaidahnya. Agar orang tidak tertipu kemudian. Orang tidak terfitnah kalau seseorang yang keburukannya sekali lagi itu lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi sisi baiknya nggak boleh kita sebutkan. Nah, lalu bagaimana sisi jeleknya? Apakah boleh? Nah, itu kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Ya, kalau nggak dibutuhkan nggak boleh. Itu bagi orang yang lebih banyak kejelekannya daripada keburukannya. Jadi dalam hal yang demikian pun itu bukan kemudian diperbolehkan menyebutkan kejelekannya, tidak. Dibolehkannya menyebutkan kejelekan seseorang yang memang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya itu lil hajah, hanya untuk kebutuhan saja. Dan di sini dikatakan ini tidak termasuk ghibah. Nah, tetapi untuk mayit, untuk orang yang sudah mati yang jelas, ya, yang jelas untuk orang yang sudah meninggal itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah uzkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Ya, orang yang mati di antara kalian. Nah, sedangkan menyebutkan kejelekannya itu ada larangan juga dari Nabi SAW. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Makanya tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya ketika ada jenazah kemudian sahabat menyebutkan ini memang orang yang mati tadi memang orang munafik, ya, sudah jelas orang munafik. Makanya para ulama itu kemudian lebih menekankan dalam bab kesaksian manusia terhadap orang lain itu dalam sisi kebaikan, ya, fi janibil khair, janibil khair. Qala ad-Dawudi memberikan penjelasan, al-mu'tabar fi dzalik,
Jadi yang bisa diambil dari kesaksian manusia ini adalah syahadatu ahlil fadli wassidqi, adalah kesaksiannya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mempunyai keutamaan. La al-fasaqah, bukan kesaksian orang-orang fasik. Kenapa? Li'annahum qad yathnuna ala man yakunu mithlahum. Bisa jadi kalau orang-orang fasik yang memberikan kesaksian, bisa jadi mereka ini memberikan kesaksian kepada orang yang sama dengan mereka. Ya. Karena orang fasik yang memberikan kesaksian, akhirnya mereka akan memberikan kesaksian bisa jadi yang menyamai mereka. La man bainahu wa la man bainahu wa bainal mayyit adawa. Juga nggak bisa diterima kesaksian orang yang antara dia yang hidup dengan orang yang mati tadi ada permusuhan, itu juga nggak bisa diterima. Lianna syahadatal adui la tuqbal, ya, karena kesaksian musuh itu nggak bisa diterima. Ini ada penjelasan dari Ad-Daudi demikian, ya, bahwa kesaksian itu memang yang datang dari orang-orang yang memiliki sifat jujur dan keutamaan. Wa fil hadis fadilatu hadhil ummah, dan hadis ini juga menjelaskan akan keutamaan umat ini. Luar biasa, umat Rasulullah SAW ini oleh Allah Ta'ala diangkat, mereka berada pada derajat yang sangat mulia, di mana mereka adalah para saksi-saksi Allah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian, kata Allah Ta'ala, yakni umat Rasulullah SAW ini ummatan wasata, umat yang adil, umat yang pertengahan, ya. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian, kata Allah, menjadi saksi-saksi atas manusia. Nah, jadi ini hadis ini juga menguatkan akan keutamaannya umat ini. Wa naqala At-Tayyibi an ba'di syurrah Al-Masabih qala, ada lagi seorang ulama memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Laisa makna qauluhu, bukanlah makna dari sabda Nabi, antum syuhada Allah fil ard, kalian saksi-saksi Allah di bumi, annalladzi yaqulunahu fi haqqi syakhsin, bahwa apa yang diucapkan oleh manusia terkait dengan seseorang, pada diri seseorang, yakunu kadzalika, maka kemudian apa yang mereka katakan itu menjadikan orang yang dibicarakan atau yang disaksikan tadi demikian. Ketika mereka mengatakan baik, berarti kemudian baik. Ketika mereka mengatakan jelek, kemudian jelek. Ya. Hatta yasira man yastahiqul jannah min ahlin nar biqaulihim. Bisa jadi kemudian, ya, bisa jadi kemudian kata seorang ulama itu, maka kemudian bisa jadi orang yang memang dia berhak surga itu bisa jadi berubah menjadi ahli nar karena perkataan manusia. Atau sebaliknya, yang memang berhak neraka kemudian berubah menjadi ahli surga karena perkataan manusia. Dan tidak juga sebaliknya gitu. Bal maknahu, tapi maknanya kata mereka, bal maknahu annal ladzi athnau alaihi khairan ra'auhu kana dzalika alamatu kaunihi min ahli jannah. Maknanya yang harus kita pahami, kata beliau, bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang ini akan kebaikan mayit itu menjadi tanda, ya, karena dzalika alamah, itu menjadi tanda bahwasanya orang mayit itu min ahlil jannah, dia adalah termasuk ahli surga. Kesaksian manusia ini. Wabil akad, begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga sebaliknya.
Jadi memang ini menjadi pembahasan yang panjang ya di antara para ulama. Kemudian apa yang disabdakan Nabi juga, antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Ini kan merupakan satu kemuliaan di mana Rasulullah SAW menyandarkan manusia ini, akan kesaksian mereka itu diangkat manusia ini menjadi saksi-saksi Allah. Penyandaran terhadap Allah Ta'ala itu adalah litasyrif, untuk memuliakan, di mana mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah sehingga mereka diangkat sebagai syuhada Allah. Fahuwa katazkiyah, maka apa yang disabdakan Nabi ini, antum syuhada Allah fil ard, itu memberikan arti rekomendasi dari Rasulullah SAW. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi ini kepada kita umatnya ini, antum syuhada Allah, ini adalah rekomendasi Nabi untuk umat ini. Ba'da ada'i syahadatihim, yakni setelah mereka melaksanakan syahadat mereka. Jadi ketika seorang muslim, seorang manusia ya mengucapkan syahadat, maka setelah syahadatnya itu kemudian dia mendapatkan label sebagai saksi Allah. Ba'da syahadatihim fayambaghi an yakuna laha athar. Nah, maka pantas karena ini merupakan rekomendasi Nabi SAW untuk umat ini, mereka adalah sebagai saksi-saksi Allah, maka pantas dikatakan di sini, pantas kemudian apa yang diucapkan itu mempunyai pengaruh, ya, an yakuna laha athar, atas kesaksian seseorang ini kemudian bisa memberikan mempunyai satu pengaruh, itu pantas, bukan suatu keharusan ya, tapi di sini dikatakan fayambaghi, maka pantaslah. Karena ini memang adalah merupakan suatu rekomendasi dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Pagi ini kita bisa membahas satu hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk min ahlil khair, termasuk orang-orang yang baik ya. Dan orang-orang di sekitarnya kita pun menyaksikan akan kebaikan itu kepada kita sekalian, sehingga mereka adalah menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala nanti akan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.